Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 MIPA. Karena Ibu mendengarkan keluhan begitu ya mengenai pembelajaran di sini, masih banyak yang masih bingung begitu ya. Apa ini sebenarnya vektor begitu ya? Maka hari ini kita akan coba pahami dulu ya konsep mengenai vektor begitu ya, seperti apa agar kita sama-sama enak ke depannya. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan dulu ya, vektor ini seperti apa. Jadi, vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Sekali lagi ya, besaran yang memiliki nilai dan arah. Gak cuma nilai, tetapi arah. Begitu. Kita bisa temui misalkan kecepatan, kemudian perpindahan, gaya, begitu ya. Dan di sini kita akan kolaborasi dengan mata pelajaran fisika. Karena di fisika sendiri, unit 1 itu juga ada membahas mengenai vektor. Begitu ya, Nak? Oke, sekarang kita kenali vektor. Vektor ini dia ada titik awal atau titik pangkalnya ke titik ujung. Ada pangkal, ada ujung. Ini misalkannya ini titik A, ini titik B-nya yang titik ujung. Nah, di sini Ibu kasih contoh mengenai vektor ya. Ini, besar perpindahan PQ, P ke Q ini adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, begitu ya, ini. Kemudian besar QR, dari ini pangkal, ini R-nya ke ujung, itu 3 ke kanan dan 5 ke atas. Kemudian RP, dari titik R ke titik P, itu 2 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Jadi dia nggak cuma 2, 3, tapi ada arahnya. Arah itu bisa ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan, begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat begitu ya, penulisan vektor. Nih, beberapa cara penulisan vektor. Yang pertama, kita bisa menuliskan dia dalam huruf dicetak tebal. Yang kedua, kita bisa menuliskan huruf kecil dibumbui tanda panah di atasnya. Nah, seperti ini contohnya. Vektor A, vektor B, vektor C. Atau kita juga bisa menuliskan nih, ada topinya di atas, topi kecil begitu ya istilahnya. Nah, sekarang ini kita masuk. Vektor dapat berada pada R2 dan R3. R2 ini yang sumbu X dan sumbu Y ya. Contohnya nih. Ini adalah R2, sumbu X dan sumbu Y ini terbalik ya. Ini harusnya X-nya yang di sini, Y-nya yang ini. Begitu. Kemudian R3 artinya koordinat pada sistem koordinat kartesius disajikan dalam ruang dimensi 3, sumbu X, Y, dan Z. Coba kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini contohnya. Ini dia sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. 3 dimensi. Ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Y. Begitu ya. Lanjut. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambarnya di sini. Amati gambar A pada R2. Nah, di sini titik 0,0 merupakan titik pangkal vektor A. Sedangkan titik A ini adalah titik ujungnya, X1, Y1. Nah, ini titik pusatnya O, begitu ya. Jadi pangkal. Yang ini dia jadi ujungnya. Nah, kita bisa menuliskan
pasangan bilangan terurut-urut. Ini X1, Y1. Kemudian kalau kita dapat tuliskan lagi ke dalam vektor kolom, dia bentuknya ke bawah X1, Y1 dalam kolom. Oke. Kemudian untuk mencari jarak antara titik pangkal ke titik ujung, kita bisa pakai rumus ini ya. Mutlak vektor A itu sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Begitu. Kemudian, jika kita ubah arah vektor A ke arah sebaliknya, maka kita dapat mendapatkan vektor lawan dari vektor A ditulis dengan minus vektor A. Jadi kalau misalkan ini kan vektor A, ini ya. Berarti minusnya ini kita ke bawah begitu ya nak, ke bawah dengan ukuran yang sama begitu ya. Nah ini. Jadi panahnya di bawah. Oke. Agak susah ya. Nah, ini panjangnya juga sama. Harusnya ini panjangnya sama, cuma arahnya yang berlawanan. Ini namanya vektor minus A. Begitu ya. Oke, sekarang vektor satuan dari vektor A adalah vektor yang arahnya searah dengan vektor A dan panjang satu satuan. Jika vektor A itu adalah X1, Y1, maka vektor satuan dari A dilambangkan E. Vektor E dapat dirumuskan dengan ini. Jadi, ini artinya apa? Vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Begitu. Oke, Ana, sampai sini. Kalau masih bingung, silakan nanti kita diskusi lagi, kita bahas. Sekarang kita masuk di dalam contoh soal. Contoh soal. Gambarkan vektor R pada koordinat kartesius jika diketahui R ini adalah minus 4,3, kemudian panjang vektor dan vektor satuan dari R. Oke, berarti kita gambarkan ya. Kita gambarkan, ini gambarnya di sini. Berarti X-nya minus 4. Ini kan grafik, ini kan kartesius ya. Ini X, ini Y. Berarti minus 4 berada di sini dong. Nah, ini minus 4,3. Berarti 3 itu kan ke atas. Nah, berarti di sini minus 4,3. Begitu ya. Kita tarik garis. Ini adalah gambar dari vektor R. Kemudian, kalau ditanya panjangnya, berarti ini kan panjang vektor R sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sama dengan akar minus 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Minus 4 pangkat 2 berapa? Iya, 16. 3 pangkat 2, 9. Berarti akar 16 tambah 9 sama dengan akar, iya benar, 25. Akar 25, iya 5 vektor satuan. Satuannya nih ya, 5 vektor satuan. Oke, kemudian kita disuruh mencari vektor satuan R. Berarti ini E sama dengan vektor R dibagi panjang vektor R. Nah, tadi kan kita udah tahu panjang vektor R-nya berapa? 5 kan? Berarti ini sebenarnya kita bisa masukkan ya. Ini kan langsung 5 begitu. Kemudian X-nya minus 4, Y-nya 3. Berarti kita kalikan ya.
1/5 dikali minus 4 sama dengan minus 4/5. Terus 1/5 dikali 3, 3/5. Begitu ya nak? Oke, sampai sini paham? Maka vektor satuan R itu adalah yang ini. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Amati titik A pada R3. Nah, sebenarnya ini tidak jauh berbeda ya dengan yang tadi, sama persis, cuma kita tambah satu ruang. Kalau tadi dia XY saja, tapi di sini ada XYZ. Gitu ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Sekali lagi ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Oke. Titik A, misalkan ini diambil ya, titik pangkalnya 0,0. A, ini ada titiknya X1, Y1, Z1. Maka vektor A dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini atau seperti ini, sama aja. Kemudian kita dapat menggunakan panjang vektor itu dengan X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah dengan Z1 pangkat 2. Vektor satuannya sama persis. Begitu ya? Bisa sampai sini paham? Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Oke.